갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 본. Dalam menjalankan tupoksi sebagai guru, saya pasti akan dihadapkan pada situasi di mana saya harus mengambil keputusan, baik itu keputusan besar maupun keputusan kecil. Sebagai pemimpin pembelajaran, mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya dalam membuat keputusan. Di masa akan datang, dalam membuat keputusan, saya akan mengimplementasikan pengetahuan yang saya pelajari pada modul ini. Karena pengetahuan ini tidak akan bermanfaat jika hanya sebatas teori tanpa diimplementasikan dalam tindakan nyata. Keputusan yang saya buat tersebut akan efektif jika keputusan tersebut dapat menyelesaikan masalah, dapat diterima dengan baik oleh orang yang terlibat dalam keputusan tersebut, serta tidak menimbulkan banyak gesekan di lapangan atau tidak menimbulkan masalah yang baru. Hal yang mesti kita ingat bahwa kita tidak mungkin dapat selalu mengakomodir semua kepentingan atau harapan orang-orang yang terlibat dalam keputusan tersebut. Dalam membuat keputusan yang melibatkan banyak pihak atau membuat keputusan yang menempatkan saya dalam situasi dilema, saya akan berdiskusi dan meminta masukan dari rekan sejawat yang lebih senior dari saya. Selain itu, saya juga akan meminta pertimbangan dari orang-orang terdekat saya, misalnya teman akrab yang seprofesi dengan saya, serta keluarga yang menurut saya mempunyai kapasitas untuk memberi masukan terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, saya merasa perlu untuk mentransfer pengetahuan mengenai cara pengambilan keputusan dilema etika pada rekan guru di sekolah saya. Karena menurut saya pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam upaya mentransfer pengetahuan ini, saya akan men-share artikel-artikel yang saya tulis ke dalam grup WA sekolah, mengirimkan infografis, juga mengirimkan link video yang berhubungan dengan model ini. Selanjutnya, karena tidak semua guru aktif menggunakan WA mereka, maka saya juga akan melakukan diskusi atau bincang-bincang santai bersama guru di sekolah. Pada saat saya membuat keputusan, baik itu keputusan yang hanya melibatkan murid di kelas saya, maupun keputusan yang melibatkan rekan guru, atau mungkin keputusan yang melibatkan semua warga sekolah, terlebih dahulu saya akan menenangkan pikiran saya, emosi dan juga mood, untuk menghindari sikap gegabah dan mengeliminir subjektivitas dalam keputusan saya tersebut. Jika perlu, saya juga akan menerapkan teknik mindfulness terlebih dahulu, atau juga teknik coaching untuk memfokuskan pikiran saya untuk mencari solusi terbaik dalam keputusan yang akan saya ambil. Selanjutnya, saya akan mengklasifikasi masalah yang saya hadapi. Apakah masalah yang saya hadapi merupakan bujukan moral atau dilema etika? Seandainya bujukan moral, maka dalam pengambilan keputusan, saya akan memilih alternatif keputusan yang sesuai dengan hukum. Tapi jika saya menghadapi masalah situasi dilema etika dalam pilihan tersebut, maka saya akan menganalisis masalah saya dengan prinsip berpikir dan paradigma dilema etika. Prinsip berpikir dilema etika antara lain, satu, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, yaitu apakah keputusan yang akan kita ambil tersebut memberikan manfaat pada semua pihak. Kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Apakah keputusan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku? Karena terkadang memang benar untuk menaati peraturan, tapi dalam konteks tertentu membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar. Ketiga adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking.
Apakah keputusan kita itu lebih dilandasi oleh rasa empati terhadap pihak tertentu? Selanjutnya, saya menganalisis masalah berdasarkan paradigma dilema etika, di mana saya akan mengidentifikasi nilai yang bertentangan pada masalah yang saya hadapi. Misalnya, apakah terjadi pertentangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat pada keputusan yang akan saya ambil, atau pertentangan antara rasa keadilan dan rasa kasihan, kemudian pertentangan nilai kebenaran dan kesetiaan, serta pertentangan antara nilai kebaikan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari pada modul ini. Saya akan menerapkan langkah ini mulai besok. Kebetulan saya harus membuat keputusan penting berkaitan dengan tupoksi saya sebagai guru. Seperti pemaparan saya sebelumnya, saya akan meminta rekan kerja senior untuk mendampingi serta juga rekan kerja yang dekat dengan saya. Selain itu, saya juga akan meminta pertimbangan dari keluarga yang saya anggap mempunyai kapasitas untuk memberikan masukan terhadap masalah yang saya hadapi. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도